Salam, berjumpa kembali dengan saya Yohana di Kingdom Devotion. Pada saat ini, mari kita sama-sama belajar dari seorang perempuan Siro-Fenisia yang ada di dalam ayat bacaan di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Kita akan belajar bagaimana seorang perempuan Siro-Fenisia ini memiliki respon yang positif dalam menghadapi masalahnya. Anak perempuannya kerasukan roh jahat. Kemudian ia mendengar perkataan Tuhan yang sangat tajam. Biarlah anak-anak, saya akan bacakan di dalam Markus 7 ayat yang ke-27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda saat menghadapi masalah. Ada yang menyerah, ada yang masa bodoh, ada yang pasrah, ada yang lari dari masalah, bahkan ada juga yang tetap gigih berjuang dalam menghadapi masalahnya. Kita melihat di sini bagaimana respon perempuan Siro-Fenisia ini tidak marah, tidak sakit hati, tidak gentar, tidak putus asa, dan tidak merasa terhina. Bahkan ia menjawab Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Perempuan Siro-Fenisia itu berjuang menebus berbagai tantangan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk kesembuhan anak perempuannya. Ia tidak berdiam diri, sebab sebagaimana seorang perempuan non-Yahudi, ia sadar betul bahwa tidak mudah baginya untuk bisa berjumpa dengan Yesus yang adalah seorang Yahudi. Ia sadar betul bahwa ia bukanlah siapa-siapa di mata Yesus. Ia datang dari kalangan bangsa asing yang tidak mengenal Allah Israel. Namun kita bisa melihat di sini, ia memiliki iman yang teguh, saudara. Iman yang pantang menyerah ketika berhadapan dengan masalah dan tantangan. Itu ia lakukan untuk mendapatkan pertolongan agar anaknya sembuh. Kita melihat bagaimana seandainya sebaliknya, bagaimana kalau perempuan itu menerima respon dari perkataan Tuhan Yesus yang begitu menyakitkan, firman Tuhan yang mungkin saat itu menusuk di hati kita, tapi kita menerima firman itu mungkin dengan marah, panas hati. Mungkin di saat perempuan Siro-Fenisia itu melakukannya atau bersikap seperti itu, mungkin tidak ada kesembuhan bagi anaknya, tidak ada mujizat di dalam kehidupannya, dan mungkin cerita ini pun tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam hidup ini, saudara, terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyangkut harga diri kita, saudara. Seperti penghinaan, seperti dilecehkan, diremehkan, bahkan tidak dianggap oleh orang lain. Dan bagaimana kita menanggapi atau meresponi hal tersebut? Yuk, kita bisa belajar dari seorang perempuan Siro-Fenisia yang tidak marah, tidak sakit hati, tidak kecewa, dan imannya yang pantang menyerah. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permohonan melepaskan pengaruh setan di dalam diri anak perempuannya. Saudara, saya ingin membagikan 5 hal yang dapat kita pelajari dari iman perempuan Siro-Fenisia ini. Yang pertama, percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, kejar Yesus dengan segera, jangan menunda-nunda, carilah Tuhan Yesus. Yang ketiga, minta dengan spesifik di dalam doa. Saudara bisa tulis keinginan saudara, apa yang sedang jadi pergumulan saudara di dalam note, taruh di dalam Alkitab dan doakan sampai saudara menerima mujizat tersebut. Yang keempat, sabar dengan waktunya Tuhan. Yang kelima, jangan marah, jangan panas hati, tetap jaga hati, dan terus percaya bahwa remah-remah yang dari Tuhan dapat membuat mujizat. Yesus melihat apa yang diucapkan oleh perempuan Siro-Fenisia itu bukan dengan kemarahan, dengan panas hati, tetapi dengan iman yang pantang menyerah,
dan hal itulah yang membawanya kepada kesembuhan buat anaknya. Karena itu, sekali lagi yuk saya mengajak saudara-saudara, mari merespon setiap masalah yang dihadapi dengan iman yang pantang menyerah, tidak sakit hati, tidak kecewa, dan dengan sikap hati yang rendah hati dan bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk mencari Tuhan, dengan segera datang kepadanya dan terimalah mujizatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat renungan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengejarkan kami untuk terus fokus Tuhan dengan setiap apa yang kami alami, untuk terus mencari Engkau, untuk kami terus percaya Tuhan kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami percaya saat ini apapun keadaan jemaat-Mu, apapun keadaan saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, kami percaya yang sakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan tentang anaknya yang mau masuk kuliah, anaknya yang mau masuk sekolah, Tuhan kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, bahkan Engkau Allah memberikan yang terbaik buat kehidupan anak-anak mereka Tuhan, dan Engkau yang akan mencukupkan Tuhan di dalam setiap kerinduannya Tuhan, di dalam setiap kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Engkau memberkati dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.